It's Moji. Halo, selamat pagi Moji Badi. Ajang Piala Dunia 17 2023 bakal berlangsung dalam hitungan hari dan kompetisi sepak bola muda bergengsi yang digelar di tanah air mulai dari tanggal 10 November 2023 akan secara resmi dibuka di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya jelang kick-off laga Timnas Indonesia U17 melawan Ekuador. Dan guna mempersiapkan rangkaian acara tersebut, pelaksana daerah Surabaya melakukan sejumlah persiapan untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan penonton selama menyaksikan jalannya opening ceremony serta pertandingan Piala Dunia U17 di Kota Pahlawan tersebut. So, bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Sport selengkapnya. Arsenal kembali menantang di persaingan gelar musim ini usai menjadi runner-up. Dan satu hal yang dinilai masih perlu dipoles dari Arsenal, yaitu posisi penyerang. Mikel Arteta sebagai pelatih diminta lebih berhati-hati dalam mengutak-atik posisi gelandang mereka yaitu Declan Rice. Posisi terbaik Rice berada pada sentral lapangan guna melindungi pertahanan sekaligus membantu membangun serangan. Dan rumor terkait Mbappe pindah ke Real Madrid semakin jelas. Kabarnya bintang PSG tersebut telah memberikan isyarat positif kepada wartawan saat hendak ditanya soal kepindahannya. Barcelona begitu nestapa, kondisi finansial yang belum stabil membuat mereka hanya bisa mengagumi pemain incarannya yaitu Florian Wirtz dari jauh. Wirtz merupakan seorang pemain gelandang Bayer Leverkusen yang sedang naik daun. Komitmen Lautaro Martinez di Inter Milan tidak bisa diragukan lagi demi membuatnya betah berlama-lama berseragam Nerazzurri. Kontrak perpanjangan pun siap diwujudkan. Ada rumor baru seputar masa depan dari pemain David Alaba. Real Madrid dilaporkan siap untuk menjual sang bek kepada klub Saudi Pro League di tahun 2024. Perpanjangan kontrak kembali terjadi di Real Madrid. Rodrigo telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Los Blancos hingga tanggal 30 Juni 2028. Dan Moji Badi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan jangan beranjak terlebih dahulu karena kita masih memiliki informasi seputar sepak bola dari dalam negeri. Moji Sport segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Sport. Dan kita beralih ke informasi mengenai BRI Liga 1, di mana dua laga seru telah tersaji kemarin pada pekan ke-18. Dan berikut kami sajikan rangkumannya untuk Anda. Dua laga big match akan tersaji hari ini, di antaranya Persikabo yang akan melawan Rans Nusantara FC dan yang tidak kalah seru lagi ada pertandingan antara Persita melawan Barito. Dan berikut prediksinya untuk Anda. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan melawan Irak yang menjadi lawan pertama mereka di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Irak yaitu Jesus Casas dikabarkan akan menurunkan pemain terbaik mereka jelang laga tersebut. Dan Moji Badi jangan beranjak dulu karena setelah yang satu ini Moji Sport masih akan kembali dengan informasi olahraga lainnya. Di antaranya adalah mengenai persiapan tim voli menyambut Livoli Divisi Utama 2020. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Sport. Bin Pasundan menambah amunisi guna menatap Livoli Divisi Utama 2023. Kali ini Doni Haryono dan Nizar Julfikar dikonfirmasi bergabung bersama Farhan Halim dan juga tim untuk mencapai ambisi memenangkan Livoli Divisi Utama di musim ini.
Sementara itu, tim voli putri PBVAU masih diperkuat dengan pemain yang juga membawa mereka meraih posisi runner-up di Live Volley Divisi Utama musim lalu. Diisi pemain yang memiliki sejumlah pengalaman, terutama di Proliga, PBVAU memiliki ambisi untuk meraih gelar juara pada Live Volley Divisi Utama 2023. Performa pevoli Indonesia di kancah internasional memang sedang bagus-bagusnya. Mulai dari Megawati Hangestri yang bermain apik di Korea Selatan, hingga Fahri Septian Putratama yang menjadi pevoli Indonesia pertama yang dikontrak ke klub Eropa. Bersama klub Bulgaria SKV Montana, ia berhasil membantu timnya meraih kemenangan perdana di Liga Voli Bulgaria. Seperti apa pengalaman Fahri bermain di Liga Voli Bulgaria? Berikut wawancara kami bersama dengan pemain timnas voli putra Indonesia Fahri Septian Putratama. Oke, halo Fahri, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Berbaik ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Moji Sport nih. Ya, sama-sama Mas. Oke, Fahri, bisa diceritain nggak? Sudah sebulan lebih ya di sana di Bulgaria. Iya, betul. Ada kesulitan nggak tuh beradaptasi, terutama masalah cuaca dan mungkin kendala bahasa tuh gimana? Kalau kesulitan pastilah Mas, karena pertama kali datang ke sini juga nyesuaiin cuaca dan juga bahasa di sini kan nggak banyak juga yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau lingkungan sekitar ini banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau belanja, mau apapun gitu ya udah kita pakai bahasa isyarat aja. Cuman kalau cuaca sih ya awal-awal pastilah latihan itu kadang kulit luka-luka karena dingin kan Mas di sini. Jadi ya sempat mengalami kesulitan tapi alhamdulillah sekarang udah terbiasa. Oke, Fahri boleh diceritain nggak nih ketika Volipania tahu kenal Fahri kan udah 2 tahun ya bergabung di Lavani, terus memutuskan pindah ke SKV Montana bermain di Bulgaria. Perbedaan yang signifikan bisa diceritain nggak ketika bermain di Indonesia dan juga di Bulgaria? Yang jelas perbedaannya sangat banyak Mas, karena terutama satu, tinggi badan. Ah, Tinggi badan. Jadi saya ini di sini termasuk kategori yang kecil untuk OHA. Yang lainnya 2 meter ke atas Mas. Jadi ya begitulah, ngelihat orang-orangnya tuh kayak titan-titan semua. Jadi untuk perbedaan Indonesia sama sini yang jelas dari sistem. Di sini semuanya pakai sistem dari segi pertahanan, servis, nyerang, blok, hingga defense. Jadi kita satu persatu diatur sama sistem. Kalau di Indonesia kan mungkin kita inisiatif ya. Cuman kalau udah di sini itu udah ada data statistiknya, analisanya. Jadi setiap permainan kita udah diatur. Setiap melawan ini kita udah diatur di sini, kaki kayak gimana, tangan kayak gimana, nyerangin kayak gimana. Jadi kita udah tahu semuanya. Nah, disitulah mulai adaptasi rada gimana ya, rada susah karena mulai dari nol lagi. Fahri ketika pertama kali dapat terima info tawaran gitu main di luar negeri, kenapa sih berminat apalagi dapat di Bulgaria di Eropa begitu? Apa sih pertama kali yang kepikiran, oh ya saya mau ada goals tertentu nih ketika berkarir di luar negeri? Sebelum di sini sebenarnya udah ada klub Mas yang mau meminang saya. Jadi sebelumnya itu dari Korea yang benar-benar itu tuh pengen banget minat sama saya waktu masih di Proliga waktu itu. Jadi waktu di Final Four kita udah negosiasi, tapi dari pihak Korea itu kita harus try out ke Korea waktu menjelang SEA Games. Syaratnya itu. Tapi kita sebelumnya udah ada negosiasi dulu terkait perpindahan klub ke Lavani ke KB Star Korea itu waktu itu. Terus ada juga dari tim Polandia dan juga Perancis. Waktu itu tahu cuman yang di Polandia itu Liga 3, yang di Perancis Liga 2. Oke. Waktu itu jadi cuma 3 tim, terus Korea ini batal, muncullah Montana ini yang di Liga Bulgaria. Oh, saya kaget dong. Liga Premiernya, Liga 1-nya beneran Mas gitu. Saya ngomong sama gini, saya beneran Mas ini. Beneran gitu. Udah kamu negosiasi berapa gitu.
Oh ya udah, akhirnya saya kaget sendiri, saya juga nggak nyangka kok bisa saya yang dipilih gitu. Ya udah waktu itu, "Udahlah Mas, ayolah berangkat berangkat," gitu. Alhamdulillah goals lah sekarang. Oke, Mas Fahri boleh cerita nggak ketika ketemu di sana mayoritas pasti pemain dari Bulgaria, ada juga berapa dari negara lain ya. Kalau nggak salah ada Brasil juga gitu. Hmm, Terus gimana tuh proses pengenalannya? Ada cerita-cerita sedikit nggak? Oh ya nih tertarik ada pemain dari Indonesia, dari Asia gitu. Kenal Indonesia gak tuh? sebelumnya tuh sih mereka nggak tahu Indonesia Hmm. tuh ya bagian mana. Pas saya ke Hmm. sini tuh menanyakan, Indonesia tuh Asia mana sih?" gitu. Tapi mereka mulai kenal sama kita waktu di IVC Hmm. Championship, untuk kualifikasi VNL. Waktu itu Oke. karena peringkat Indonesia naik, jadi mereka notice nih sama Indonesia. Terus kebetulan juga saya datang ke sini kan udah telat, Mas, Hmm. udah telat sebulan. Jadi latihannya udah sebulan yang lalu, saya baru datang habis selesai Asian Games. Jadi alhamdulillah mereka tuh kemarin ngelihat nobar, ngelihat Asian Games. Jadi Hmm. waktu ke sini udah saling ada topik nih, ngobrolin, nanya-nanya, jadi nggak perlu adaptasi sana sini. Jadi dari merekanya aja udah welcome sama saya sendiri, Mas. Jadi alhamdulillah sekarang mereka udah tahu banyak sama Indonesia, tak kenalin Jogja, Jakarta, Bali, gitu. Dan mereka tertarik kemungkinan tahun depan bisa datang ke Indonesia berliburan. Di Bulgaria sendiri, Fahri, antusiasme untuk pencinta voli di sana apakah sebesar di Indonesia atau gimana tuh kalau di Bulgaria? Kalau di Bulgaria sih, kalau antusiasnya lebih besaran di Indonesia yang pasti. Hmm. Cuman emang kalau di sini tuh olahraga terfavorit yang pertama itu emang sepak bola, kedua basket. Jadi nggak tahu Ah, nih volley ini peringkat berapa. Soalnya aku menanyakan kok sepi sih di sini. Cuman kalau tim nasional Bulgaria ini yang ya. main PNL, mereka tuh selalu lihat. Hmm. Terus juga kemarin tuh nggak sengaja ada DM masuk, eh, orang-orang itu nge-DM, kok mainnya bagus gini-gini gitu. Oh berarti mereka tuh ngelihatnya dari TV bukan ngeliat langsung, Mas, di sini tuh. Ah, Jadi ngelihatnya kayaknya mungkin ngelihat media ya, bukan yang ngelihat langsung kayak di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan emang tahu sendiri orang-orangnya seneng banget support pemain tuh langsung. Kan kalau di sini kemungkinan, kalau saya pribadi punya opini, mungkin lebih senang nonton di rumah. oke. Fahri sendiri masih suka ngikutin perkembangan voli di tanah air ya nih? Apalagi li voli divisi utama kan bentar lagi mau jalan. eh Kalau ada waktu pasti saya ngikutin karena perbedaan waktu yang sangat jauh, 5 jam. Hmm. Jadi kalau di Indo kadang mainnya sore, terus saya kan udah malam banget tuh, Mas. Jadi kalau misalkan siang waktu senggang gitu saya bisa lihat. Apalagi besok klub saya main di Live Volley. Saya pasti menyempatkan waktu untuk nonton klub saya main PDM Tirta Bakasasi karena kebetulan saya Ah, absen di Live Volley tahun ini. Jadi oke. mudah-mudahan untuk mereka sukses dan bisa meraih target yang diinginkan. Oke, berarti tetap setidaknya sedikit-sedikit ada lihat-lihat juga ya perkembangan Iya, voli di sini. jangan sampai ketinggalan info. Oke. Fahri, nanti next nih ada pertandingan jadwal pertandingan berikutnya nggak nih? Ada Mas, ini nanti kita udah berangkat ke Sofia, jadi Sabtu besok, tanggal 4. Cuman kalau di Indo udah tanggal 5. Hmm, Karena 12 malam itu mau lawan peringkat duanya sini. oke. Nah, persiapannya sudah sejauh mana nih untuk menghadapi Hmm, lawan yang cukup berat nih kalau di klasemen udah masih di peringkat 2. kebetulan tim ini tim kuat Mas. Hmm, Baru kemarin tuh juara Kopanya Bulgaria kemarin. Baru juara Copa, jadi banyaklah kemarin udah dibahas sampai nonton video 2 kali. Membahas satu persatu pemain, kebiasaannya kayak gimana, lemahnya di titik mana, bloknya kayak gimana, gaya permainannya mereka kayak gimana.
kita udah bahas semuanya. Jadi insya Allah target bisa ngeraih poin penuh untuk pertandingan besok. Oke, sudah dipetakan ya strateginya nih ya untuk bisa mencuri poin. Iya Mas. Aduh. Oke. Terakhir Fahri, ada pesan-pesan tersendiri nggak untuk para pemain voli muda kita yang sejauh ini juga sudah semakin banyak gitu, yang ingin merasakan euforia dan juga ingin berkembang, apalagi ingin juga masuk timnas gitu. Ada pesan tersendiri nggak? Ada Mas, cuman saya mau bilang dulu, saya di sini yang ngobrol juga nggak sendiri, ada juga Mbak Mega yang ada di Korea. Jadi kita ini sedang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan juga menjembatani untuk teman-teman kita, atlet-atlet kita yang di Indonesia agar bisa berkiprah di internasional, di Eropa ataupun di Asia. Untuk pesan-pesannya pada teman-teman ataupun adik-adik, untuk prinsip saya sendiri, saya punya disiplin, tanggung jawab, jujur, niat, usaha, dan doa. Kalau udah mempunyai 6 itu, insya Allah pasti ada jalan, pasti ya kalian bisa. Oke, seenggaknya nih Fahri dan juga Mega, ada beberapa pemain lainnya juga yang di luar negeri jadi Betul. role model nih ceritanya kan ya, bisa jadi panutan ya untuk bisa mengembangkan karir jadi pevoli. Betul sekali, Mas. Oke, baiklah. Terima kasih Fahri sudah menyempatkan waktu bersama kami di Moji Sport. Oke, sama-sama, Mas. Sehat selalu. Sehat selalu, sukses juga ya di berkarir di sana. Amin, makasih, Mas. Pertarungan sengit kembali tersaji dalam lanjutan NBA 2023-2024. Tanpa Zion Williamson, Detroit Pistons berhasil mengalahkan New Orleans Pelicans. Sementara Philadelphia 76ers mencatatkan kemenangan perdana mereka selepas ditinggal James Harden ke LA Clippers. Dan berikut rangkuman pertandingannya untuk Anda. Dan selanjutnya, Mojibadi kabar duka datang dari legenda Phoenix Suns Walter Davis yang meninggal dunia pada usia 69 tahun. Semasa hidupnya, Davis mencatatkan penampilan apik bersama Suns dengan masuk jajaran NBA All-Star selama 6 kali. Dan Mojibadi jangan beranjak dulu karena setelah ini kita masih ada informasi lainnya. Di antaranya adalah mengenai keberhasilan perwakilan Indonesia di kejuaraan bulu tangkis. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Sport. Dalam babak menuju perempat final, hanya satu wakil ganda putri yang berhasil lolos yakni Apriani dan juga Fadia. Sementara Rehan Lisa hanya membutuhkan 27 menit untuk dapat bisa berlenggang ke babak semifinal. Dan berikut informasinya. Beralih ke tenis, Jessica Pegula melaju ke semifinal setelah menang 2 set atas Maria Sakkari di WTA Finals Cancun, Meksiko. Sementara di Paris Masters, Novak Djokovic melewati sakit untuk lolos ke 8 besar Paris Masters melawan Telan Griekspoor 3 set panjang. Babak terakhir dari 3 seri di akhir musim ini akan membawa Formula One ke Brazil untuk Grand Prix Sao Paulo 2023 dari Interlago akhir pekan ini. Mampukah juara bertahan 2 tahun berturut-turut tim Mercedes pertahankan gelar atau direnggut dari Verstappen yang sudah 17 kali membukukan kemenangan di musim ini? Dan Mojibadi jangan lewatkan pertandingan Premier League antara Everton kontra Brighton malam ini pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif hanya di Moji dan juga video. Dan Mojibadi, semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda. Kalau begitu, saya Hanisa Sandi pamit undur diri dan sampai jumpa di Moji Sport selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.